Shalom teman-teman, pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan ayat pilihan saya dari Perjanjian Lama, yaitu yang saya ambil dari Hosea 2 ayat 19. Saya mengambil 5 versi Alkitab, yaitu yang pertama dari terjemahan baru. Di sana dikatakan, "Aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan sehingga engkau akan mengenal Tuhan." Kemudian dari ILT, di sana dikatakan, "Aku akan meminang engkau bagiku dalam kesetiaan dan engkau akan mengenal Yahweh." Kemudian versi mudah dibaca, di sana dikatakan, "Aku membuat engkau pengantinku yang setia, jadi kamu sungguh-sungguh mengenal Tuhan." Kemudian BIMK, di sana dikatakan, "Sesuai janjiku, engkau akan kunikahi, engkau akan mengakui aku sebagai Tuhanmu sendiri." Kemudian yang terakhir dari terjemahan lama, di sana dikatakan, "Dan aku akan bertunangan dengan dikau dengan setia yang benar dan engkau pun akan mengetahui akan Tuhan." Dari 5 versi Alkitab yang saya ambil, saya mendapatkan beberapa kata yang berbeda, yaitu yang pertama istri, meminang, pengantin, nikah, dan bertunangan. Dari kata-kata yang berbeda ini, saya mencoba untuk cari pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan yang saya dapatkan adalah yang pertama, pengertian istri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perempuan yang telah menikah atau yang sudah mempunyai suami. Kemudian, pengertian meminang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu meminta seorang perempuan untuk dijadikan istri atau melamar seorang perempuan. Kemudian, pengertian pengantin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang sedang melangsungkan perkawinan atau biasa disebut dengan mempelai. Kemudian pengertian nikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Kemudian terakhir, pengertian bertunangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bersepakat atau resmi terikat untuk menjadi suami istri nantinya. Dari kata-kata yang berbeda ini dan saya mencari pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sehingga saya dapat mengambil suatu kesimpulan dari ayat yang saya pilih, yaitu perkawinan yang dimaksud di sini adalah perkawinan antara Allah dan Israel. Perkawinan yang berada dalam kebenaran, bukan hanya perasaan, melainkan ikatan yang didasarkan pada hubungan yang benar. Demikian dari Perjanjian Lama. Kemudian saya akan coba menjelaskan ayat pilihan saya dari Perjanjian Baru, yang saya ambil dari Matius 5 ayat 43. Saya juga mengambil 5 versi Alkitab, yaitu yang pertama dari terjemahan lama. "Kamu sudah mendengar perkataan demikian, hendaklah engkau mengasihi temanmu dan membenci seterumu." Kemudian terjemahan baru, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Kemudian FIYH, di sana dikatakan, "Kalian telah mendengar orang berkata, kasihilah temanmu dan bencilah musuhmu." Kemudian BIMK di sana dikatakan, "Kalian tahu bahwa ada juga ajaran seperti ini, cintailah kawan-kawanmu dan bencilah musuh-musuhmu." Kemudian dari versi mudah dibaca, di sana dikatakan, "Kamu telah mendengar yang telah dikatakan, kasihilah tetanggamu dan bencilah musuhmu." Dari ayat ini saya mendapatkan juga ada kata-kata yang berbeda, yaitu yang pertama kasih, saya ambil pengertiannya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kasih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perasaan sayang. Sayang yang dimaksud itu cinta atau suka. Kemudian teman itu kawan atau sahabat. Dari kata yang berbeda ini dan dari tafsiran 5 terjemahan ini, saya dapat mengambil suatu kesimpulan. Ayat ini bertujuan untuk menyuruh seluruh umat percaya untuk mengasihi atau saling menghargai satu dengan yang lainnya seperti ia menyayangi dirinya sendiri. Tapi kalau kita mau lihat dari versi mudah dibacanya, di sana cuma dikatakan kasihilah tetanggamu. Sedangkan pengertian tetangga itu menurut saya adalah orang-orang yang berada di sekeliling kita atau orang-orang yang tinggal dekat dengan tempat tinggal kita. Kemudian dari BIMK juga dikatakan kawan-kawanmu. Kawan-kawanmu ini seperti sahabat, orang yang mengenal kita, orang yang lebih mengenal kita daripada teman-teman kita yang banyak di luar sana. Kemudian di FIYH juga dikatakan temanmu. Tetapi di terjemahan baru dikatakan sesamamu manusia. Dan kesimpulan yang bisa saya ambil juga dari ayat ini yaitu
Tuhan menyuruh kita mengasihi semua orang tanpa terkecuali dan saling menghargai satu dengan yang lainnya, seperti kita menghargai diri kita sendiri, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, mengasihi orang lain di luar sana seperti kita mengasihi sendiri. Terima kasih.